Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang hebat. Siang ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ngantuk? Iya. Pasti. Oke, biar gak ngantuk, kita beri semangat dulu untuk siang ini. Oke? Untuk akuntansi, siapa kita? Akuntansi. 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 11 akuntansi B. Hewan transaksi. Terima kasih. Dengan ucapan kalian itu merupakan doa. Ucapan adalah Doa. Mudah-mudahan anak ibu semua menjadi anak-anak yang hebat, yang juara dan selalu berprestasi. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk siang ini? Allah, alhamdulillah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa tetap menjalankan ibadah. Apa itu? Menuntut ilmu. Harus kita niatkan kalau menuntut ilmu itu bagian dari ibadah. Oke, siang ini kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang. Melanjutkan ya, kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai neraca saldo. Ya, masih ingat neraca saldo? Masih. Apa itu neraca saldo? Kumpulan saldo dalam akun. Ya, Natasha, apa itu neraca saldo? Kumpulan akun-akun serta saldo-saldo awal. Masya Allah, hebat. Kita berterima kasih. Anak yang masih semangat, kasih hadiah himpunan. Terima kasih Umi. Sama-sama. Nah, neraca saldo itu kan catatannya dari jurnal, kita peroleh dari porsi buku besar, gitu kan ya? Iya. Artinya kumpulan saldo-saldo masing-masing akun. Sekarang pertanyaannya, apakah semua saldo akun itu yang ada di neraca saldo itu selalu sesuai dengan kenyataan yang ada? Maksudnya tidak? Selalu sesuai semua? Tidak. Nih, misalnya contohnya nih, ya, Umi balik spidol, kan ya? Nah, spidol ini kemarin Umi beli harganya Rp5.000. Setelah dipakai selama 1 bulan, apakah saldo dari spidol ini nominalnya nilainya masih Rp5.000? Tidak. Kenapa tidak? Sudah berarti antara neraca saldo dengan kondisi yang sesungguhnya tidak sama. Betul? Betul. Kalau tidak sama, berarti harus dibuat sesuaian. Betul banget. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari neraca saldo kemarin, yaitu ke jurnal penyesuaian. Karena semua saldo yang ada di neraca saldo harus disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Oke. Nah, hari ini kita akan melihat tentang analisa transaksi. Ya, semua transaksi penyesuaian itu harus dianalisa terlebih dahulu sebelum dibuat jurnal penyesuaian. Jadi hari ini kita akan belajar analisa transaksi. Ya, ini perhatikan. Analisa transaksi itu adalah
apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu analisa transaksi? Kayak tiga zona. Ya, ini analisa transaksi ya. Yaitu apa? Ya, penganalisaan transaksi ya yang ada di akhir periode. Jadi sebelum dibuat ke jurnal penyesuaian, kita sebagai seorang akuntan harus menganalisanya terlebih dahulu sehingga sebelum dilanjutkan pembelajarannya lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita belajar analisa transaksi itu. Ya, yang pertama nih, untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang memerlukan penyesuaian. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu transaksi apa saja nih, akun apa saja nih yang perlu dibuatkan penyesuaian, karena kan tidak semua akun kan ya, tidak semua akun perlu disesuaikan. Jadi harus identifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, supaya kalian tuh bisa menganalisa transaksi. Orang itu kalau mau bisa kan harus belajar terlebih dahulu. Sekarang nih kita belajar analisa transaksi, tujuannya ya agar kalian bisa menganalisa transaksi penyesuaian. Oke? Nah, kita lanjutkan. Analisa transaksi adalah penganalisaan transaksi-transaksi yang ada di akhir periode terkait dengan akun-akun yang memang perlu disesuaikan. Ya, kalau nggak perlu disesuaikan, apakah harus disesuaikan? Ya, tidak. Kalau sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Misalnya kas perusahaan sudah sebesar 2 miliar. Di akhir periode ternyata memang kenyataannya 2 miliar. Ya sudah, nggak perlu dibuatkan penyesuaian. Jadi akun-akun tertentu yang perlu disesuaikan. Kalian pertama tadi harus bisa mengidentifikasi. Yang kedua, kalau sudah diidentifikasi juga harus disesuaikan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih, itu tadi tujuan pembelajaran. Sekarang tujuan menganalisa transaksi penyesuaian itu apa? Nah, yang pertama adalah mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan periode akuntansi yang ada. Nah, biasanya nih kayak tadi contohnya, misalnya pembelian spidol, pemakaian spidol itu kan beban ya? Iya. Apakah setiap kita menulis menggunakan spidol terus kita buatan jurnal? Tidak. Capek nanti. Padahal harta perusahaan berkurang tidak? Berkurang, tetapi tidak dibuatkan jurnal. Itulah salah satu penyebab kenapa kita harus membuat penyesuaian. Ya. Yang kedua, kalau sudah sesuai, nah ini supaya untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang benar, yang wajar, makanya perlu dibuat analisa transaksi. Itu tujuan dari analisa transaksi. Oke. Yang berikutnya adalah nih jenis-jenis transaksi apa saja yang biasanya perlu disesuaikan. Yang pertama, ada beban yang dibayar di muka. Apa contohnya beban dibayar di muka? Asuransi dibayar di muka. Kalian kalau bayar BPJS ya? Semua bayar BPJS? Ya, iya. Apakah kecelakaan dulu baru bayar? Tidak. Apakah sakit dulu baru bayar? Tidak. Tetapi bayar asuransi dulu baru dipakai nanti setelah kejadian misalnya sakit, betul? Itu disebut dengan salah satu contoh dari beban dibayar. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Contohnya,
Kemarin apa? Waktu kelas 10 masih ingat? Ada penjahit. Nah, ngukur bajunya, konsumennya, pelanggannya, ya, kemudian dikasih DP ya? Nah, padahal penjahitnya sudah kerja apa belum? Belum kerja tapi sudah dibayar. Yang berikutnya perlengkapan kayak tadi nih, pemakaian spidol, pemakaian kertas dan sebagainya, itulah perlengkapan. Yang berikutnya lagi adalah beban yang masih harus dibayar. Apa contohnya? Betul banget, good. Ya, pemakaian listrik. Tadi siapa yang bilang listrik? Masya Allah, Naura. Ini kasih Naura. Terima kasih hadiah buat Naura. Contoh dari pemakaian, ya, pemakaian beban. Kemudian kan kita kalau pakai listrik itu kan kebanyakan pakai listrik dulu, baru nanti bayar belakangan. Ada lagi selain listrik apa? Betul. Kalau gaji itu kerja dulu, baru dibayar belakangan. Kalau dibayar dulu baru kerja, nanti kabur. Ya kan? Ya. Terus berikutnya adalah semua aktivitas kami perlu disesuaikan. Contohnya penggunaan gedung nih, penggunaan komputer, LCD dan sebagainya. Selalu mengalami penyusutan. Jadi harus dicatat sudah dipakai berapa nih gedung ini. Jadi tadinya nilainya misalnya gedung ini 200 juta. Setelah dipakai setahun, apakah nilainya tetap 200 juta? Tidak. Pasti sudah menyusut nilainya, berkurang nilainya. Nah, untuk pengurangan nilai dari aktiva tetap itu dicatat ke dalam penyusutan aktiva tetap. Apa saja contoh dari aktiva tetap? Peralatan, mesin, tanah. Tapi tanah tidak mengalami penyusutan. Very good, Miss Julia. Oke, lanjut. Kalau sudah tahu jenis-jenis transaksi yang biasa mengalami penyusutan, nih sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya. Bagaimana sih caranya untuk menganalisa transaksi penyesuaian? Ini yang pertama, identifikasi dulu akunnya. Ini kan sudah ya di awal ya. Jadi dilihatin dulu apa saja nih yang perlu disesuaikan. Itu namanya identifikasi. Karena tidak semua akun harus disesuaikan. Jadi diperhatikan dulu, diidentifikasi dulu. Nih, kalau sudah diidentifikasi, tahu akun apa saja yang perlu disesuaikan, langkah berikutnya adalah menghitung nilainya. Ya, nilainya berapa? Contohnya tadi nih, ada spidol. Pertama mengidentifikasi, spidol ini harus disesuaikan nilainya karena sudah dipakai. Kalau sudah identifikasi, langkah kedua adalah menghitung. Ini tadinya harganya 5.000. Nah, sudah dipakai selama 2 minggu. Kira-kira nilai spidol ini tidak 2.000 misalnya. Nah, itu namanya penghitungan. Ya, atau misalnya ini gedung tadinya harganya nilainya 200 juta, sudah dipakai 2 tahun. Nah, kita kira-kira kan nanti di akuntansi keuangan ada tuh cara menghitung aktiva serta banyak banget metodenya. Misalnya pakai garis lurus. Jadi kalau ini dipakai 5 tahun, tinggal dibagi 200 juta dibagi 5 tahun. Berapa satu tahunnya? Berapa tahunnya? 200 juta dibagi 5 berapa? 40 juta. Berarti penyusutannya 1 tahun 40 juta. Nah, ini namanya menghitung. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kita lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah menentukan akun yang bertambah dan berkurang. Contohnya nih
spidol. Ya. Nah, ini spidol berkurang. Spidol ini kita kategorikan dalam apa, Nak? Akun apa? Perlengkapan. Berarti apa yang bertambah? Dan perlengkapan. Apa yang berkurang? Perlengkapan. Very good. Insya Allah. Siang-siang tetap semangat anak-anak itu. Terima kasih banyak. Oke, lanjut. Kalau sudah dihitung, kemudian kita sudah tahu mana yang bertambah dan mana yang berkurang, baru deh kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Misalnya ini nih, beban perlengkapannya bertambah. Kalau beban bertambah, letaknya di sisi mana, Nak? Kemudian perlengkapannya berkurang. Kalau perlengkapan masuk dalam kelompok harta berkurang, letaknya di sisi kredit. Any question? Understand it? Good. Oke, coba kita buktikan kepahamanmu sampai mana nih. Ibu punya kasus. Oke, silakan dikerjakan berkelompok 5 orang. Oke. Lanjut ya. Ayo, ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ada yang belum kebagian? Sudah? Ayo, 5 menit. Ayo, jangan bengong, sayang. Ada kesulitan? Belum. Sudah selesai. Umi mau nanya. Jadi ini ada yang bertanya temanku nih. Ini nih, seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, Nak. Yang pertama, identifikasi dulu kan ya? Ya. Jadi nomor 1 tuh kamu coret-coret di analisa akun apa saja nih yang dibutuhkan di sini, ya. Setelah itu baru langkah kedua apa tadi? Menghitung, ya, menghitung nilainya. Misalnya nomor 1 nih, ya. Misalnya yang bertambah adalah pemakaian sewanya. Oh, berarti kalau beban sewa bertambah, letaknya di sisi apalagi yang berkurang? Oh, sewa dibayar mintanya yang berkurang misalnya. Bu nggak baca lo ya, harus dipikir bareng-bareng lo ya. Oke. Terima kasih ya. Semangat, lanjut. Ada kesulitan? Oke. Ayo, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Oke. Sudah? Hebat banget anak. Ayo dikumpulkan sini. Terima kasih. Terima kasih, Nak. Belum?
semuanya. Oke. Terima kasih. Sudah semua? Coba Ibu lihat nih. Ya. Bagaimana? Apakah paham atau belum hari ini? Nah. Coba kita baca untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 beban sewanya 12 juta, ya. Dipakainya 1 tahun, berarti 12 dibagi 12 juta dibagi 12. Kamu 1 juta. Ya, kemudian dipakainya berapa bulan? 6 bulan. Sehingga yang bertambah adalah sewa dibayar di muka, kemudian beban sewanya berkurang. Sudah betul ternyata komputer. Jadi kita Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ada paham tentang analisa transaksi penyesuaian? Terima kasih. Nah, sekarang nih, Ibu mau tahu lagi. Ibu tunjuk untuk membuktikan nih pelajaran hari ini mudeng apa ora. Nah, misalnya Umi punya transaksi nih, ya. Kendaraan, Umi punya kendaraan nih. Harganya 250 juta. Boleh, coba. Kendaraan harganya 250 juta. Nah, kecelakaan dipakai 5 tahun. Nah, sampai saat ini sudah dipakai selama 3 tahun. Ulangi, Anda punya kendaraan, harganya 250 juta. Ya, umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, sampai periode ini tahun ini sudah Umi pakai selama 3 tahun. Coba. Sekarang untuk tahun ini berarti 1 tahunnya berapa penyusutannya, Nak? 50 juta. Coba Dinda, ayo Din. Jurnalnya punya gimana Din, analisanya? Kendaraan berkurang di kredit. Ayo. 50 juta, lanjut. Akumulasi penyusutan tambah berkurang. Debit atau kredit? Kredit. Apakah betul jawaban Yuli Adinda? Betul? Salah? Ada yang ngomong salah? Ada yang berpendapat lain? Coba kamu. Data ya data. Di debitnya. Yang di debit. Beban penyusutan kendaraan. Di kreditnya itu kendaraan. Kendaraan di kredit totalnya 50 juta. Betul? 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 Salah. Ada yang betul lagi, ada yang tahu betulnya? Coba Natasha lagi. Apa Nak? Beban penyusutan kendaraan di debit. Beban penyusutan kendaraan di debit. Akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Berapa nominalnya Natasha? Tadi kan kita pakainya 3 tahun. Jadi setiap tahun kan 50 juta dikali 3 jadi 150 juta. 150 juta. Kita beli aplaus untuk Oke, nih untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang analisa transaksi ini, di sini kebetulan Ibu ada beberapa contoh ya latihan untuk menganalisa transaksi ini. Mana jodohku? Nah, tinggal dijodohin nih. Mana jodohku masih di langit ya? Iya. Oke, ada 5 transaksi. Nah, kemudian di sebelah sana A, B, C, D, E itu jawabannya. Nah,
Nah, sekarang silahkan dibaca dulu. Nah, oke. Kalau sudah, silahkan ke depan yang mau, yang bisa. Sudah dibaca? Oke, silahkan ke depan. Ayo, siapa yang maju? Ayo. Oke, ayo duluan, yuk. Jodohnya mana, yuk? Jodohnya mana? Dipanas aja, nak. Ya. Oke. Beban sewa 1 tahun 12 juta. Nah, dipakai 6 bulan. Ternyata jodohnya nomor 1 adalah B, betul? Betul. Nomor 2. Coba dong. Oke, ibu punya 1 cowok nih. Ayo cowoknya ibu. Kita cari jodohmu. Ayo cowok, orang Sanjadi, mana jodohmu? Nomor 2, perlengkapan awal 5 juta, terpakai 1.500.000. Oh, mana analisanya? Perlengkapan. Piung. Nah, ternyata nomor 2 jodohnya C. Betul? Habis. Nah, itu ternyata kalian sudah paham. Terima kasih ya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Sudah paham? Apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada. Ibu sudah kirim tugas di Google Classroom. Silahkan nanti dibuka di rumah dikerjakan ya. Jangan main HP, oke? Dikerjakan nanti dikumpulkan. Sudah ada di Google Classroom masing-masing. Siap? Siap. Jadi kesimpulannya adalah untuk pembelajaran hari ini ya bahwa yang pertama bahwa tidak semua akun itu saldonya sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena tidak sesuai berarti harus dibuat penyesuaian. Sebelum dibuat penyesuaian berarti harus dibuat analisa terlebih dahulu. Agar apa? Agar dapat membuat laporan keuangan secara benar dan tepat. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, bisa japri ibu. Kalau malu bertanya di sini, bisa japri ibu. Kalau ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas, bisa japri ibu. Oke? Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Jika ibu ada salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.